Baik lagi di channel Gedein Perut bareng gue Calvin. Apa kabar kalian? Apalagi setelah lebaran ini pasti kalian langsung membesar ya. Biasa kan kalau lebaran itu makannya opor, rendang, apa ya, ketupat, apalagi Wan? Makanan lebaran lo apa? Nastar, iya nastar. Oh gila, lemaknya dahsyat sekali. Nah hari ini gue pengen ngebahas banget sesuatu yang lagi ngetren, yaitu new normal, yang dimana katanya akan diterapkan di Indonesia ini. Sebelumnya kalian harus tahu dulu new normal itu apa, gengs. Jadi new normal adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Contohnya ini kehidupan sehari-hari gue aja ya. Misalnya kalau kita pergi ke McD, udah pesen makan, udah pesen minum, duduk, pasti kita mager banget buat yang namanya cuci tangan. Itu terjadi sih sumpah sama gue. Jadi gue cuman gosok-gosok tangan gue di embun gelas kan. Kalau misalnya minuman dingin itu kan keluar air kan. Jadi gue tinggal gosok-gosok aja gitu langsung makan. Gengs, kalian udah nggak boleh melakukan hal itu lagi. Karena ya emang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita tetap terjaga dan terhindar dari si COVID-19 ini. New normal ini juga berarti kita udah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa ya. Kita bisa ke mall, kita bisa kerja, kita bisa ketemu teman. Jadi ya udah nggak ada pembatasan lagi, tapi tetap dengan ya kita nggak boleh terlalu dekat dengan orang asing atau dengan teman kita yang lagi sakit, atau kita lebih menjaga diri kali ya dibandingkan sebelumnya. Bukan berarti sombong ya, karena kita nggak mau merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Bukan berarti kita sombong ya. Kalau misalnya kalian ketemu gue di jalan ya, kalau gue say hello dari jauh nggak salaman ya, itulah yang disebut dengan new normal. Karena kita emang bener-bener menjaga, masih PSBB tapi kita bisa kemana-mana lah istilahnya lah. Nah kalau ke tempat makan gimana? Kan kita bahasnya kuliner nih, jadi pasti gue akan sering banget yang namanya keliling-keliling cari makan. Juga kalian yang terinspirasi pasti akan keliling-keliling juga cari makan. Terus gimana caranya biar kita bisa menerapkan si new normal itu di tempat makan yang akan kita datengin? Yang pertama, pastiin warung atau tempat makan atau street food yang akan kalian datengin itu bersih, gengs. Ya bukan bersih tempatnya kinclong seperti restoran pada umumnya ya, tapi ya penjualnya bisa menjaga kebersihan selayak-layaknya makanan itu pantas untuk dimakan. Mulai dari makanannya, pengolahannya, terus juga peralatan makannya, pastikan semuanya bersih. Yang kedua, pastiin kalian duduk ya, kasih jarak kurang lebih 1 meter dengan pengunjung lainnya, atau kalian bisa lah bikin duduk di sini kosong, ada orang lagi. Ya pokoknya berikan jarak untuk kalian dengan orang lain. Yang ketiga, pastiin penjualnya itu menggunakan sarung tangan dan masker. Kalau nggak pakai gimana kakak? Ya ingetin, gengs, karena ya nggak semua orang nggak semua orang ingat dengan peraturan baru ini ya. Namanya juga sesuatu yang baru, pasti orang butuh penyesuaian. Yang keempat, sebelum makan tentunya kita harus cuci tangan atau kita pakai hand sanitizer. Tapi gue kayak lebih prefer untuk cuci tangan karena hand sanitizer setahu gue ada bahan-bahan kimianya. Jadi kalau kena makanan ya siapa yang tahu apa yang terjadi dengan tubuh kita. Jadi lebih baik cuci tangan dengan air mengalir dan jangan lupa pakai sabun ya. Yang kelima, pilihlah makanan yang segar atau baru dimasak. Nggak cuma bahannya segar aja, tapi kalau bisa pastiin baru aja dimasak. Dan kurang-kurangin kalian makan yang kayak prasmanan terbuka gitu, karena itu menambah kemungkinan penularan virus si COVID ini. Jadi kita mending cari aman yang baru masak, kokinya pakai masker. Udah deh, tinggal berdoa semoga makanannya diberkati ya, kita aman aja dari COVID. Yang keenam, kalau bisa jangan terlalu sering makan di luar. Jadi lebih baik dibungkus. Ya aman kan, dia makan sendiri di rumah, nggak ada yang nyomot, nggak ada yang liatin, beres. Nah sekian dulu kita bahas new normalnya. Sekarang gue mau makan salah satu makanan favorit gue. Ini adalah bakso, salah satu bakso terbaik yang pernah gue review di vlog. Tapi gue karena lagi PSBB ini, jadi gue jarang banget kan keliling-keliling makan bakso. Dan ternyata mereka masih buka dong, gue seneng banget. Yes, ini dia. Ini namanya bakso Solo Samrat atau bakso Solo Sam Ratulangi. Ini gue pesen bakso isi daging. Wih, besar.
Harga berapa, beli di mana? Kalian tinggal lihat aja di GoFood atau di GrabFood, karena mereka ada di beberapa cabang tersebar di Indonesia. Ya, betul, Indonesia. Dan ini dia menu yang paling fantastisnya. Wow, iga gengs. Kata temen-temen gue kalau kuahnya di setiap cabang itu beda-beda, geng, cita rasanya. Ini yang gue beli di daerah Mangga Besar. Lihat ya, kuahnya bener-bener berempah banget. Wow, gila. Ini pasti bener-bener dimasak sama tulang berkali-kali ini. Sampai butek warnanya. Spesialnya mereka tentu aja si iganya ini. Tapi kayak dulu iganya itu lebih besar ya potongannya deh. Nggak lupa juga si bakso urat, my favorite, bakso urat. Jarang-jarang loh gue bilang bakso halus enak. Selalu kalau kemana-mana gue pasti pesennya bakso urat yang banyak, bakso halusnya cuma 1 atau 2 buat dicoba doang. Nggak sabar. Kita tunggu panas, terus langsung kita makan ini. Wow, ini bener-bener asli, aromanya itu sedap banget, bikin lapar, gengs. Gurih asin berkaldu, sumpah. Ini kayaknya harus panggil pawang hujan deh, bukan buat ngusir hujan tapi manggil hujan biar makin mantep lagi makan baksonya. Panas-panas, hujan, aduh. Tambahin cabai dulu, nggak boleh lupa tambahin cabai. Nah, ini si bakso isi dagingnya, wah ini mantep banget nih. Dagingnya nih. Dan dulu emang nggak terlalu berani sama si cabenya si bakso solo samrat ini karena emang pedes banget. Bakso uratnya kenyal, crunchy. Jadi kita bener-bener bisa ngerasain kita ngegigit uratnya di dalam mulut, kruk 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 kruk. Wah, mantep banget. Apalagi buat gue pecinta bakso urat, ini kayak ultimate. Ini empuk banget. Wih, dapat yang nggak ada tulang, tapi ini daging semua, gengs. Tebal, mantap. Wah, gila. Emang kuahnya semantap itu. Sampai-sampai kalau setiap kali gue makan di tempat, pasti gue selalu nambah kuahnya. Luar biasa dahsyat ya baksonya ya. Jadi untuk seporsinya itu harganya kurang lebih 40.000 untuk bakso yang biasa. Tapi kalau misal pakai daging iga sekitar 70.000 sampai 80.000. Tapi gue nggak terlalu pasti harga berapa karena kalau nggak salah harga di Gojek atau di Grab sama di toko itu beda setahu gue. Jadi yang mendingan kalian cek sendiri lah ya di Gojek, beres kan ya.
Ini nih, salah satu bakso urat yang bikin mereka jadi salah satu dari 3 bakso terfavorit gue di Jakarta beberapa tahun lalu. Karena gue pernah ngevlog ini di 3 bakso terbaik di Jakarta. Tapi udah lama banget sih, sekarang udah ganti tentunya. Oke deh gengs, gue udah selesai makan dan kalian juga nggak boleh ketinggalan buat cobain sih bakso Solo Samrat ini karena ini adalah salah satu bakso favorit gue di Jakarta. Kuahnya itu paling mantap, percaya deh. Oh ya gengs, jangan lupa juga buat jaga kesehatan. Pokoknya kalau kalian kemana-mana jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, jangan deket-deket sama orang yang nggak dikenal. Terus juga jaga jarak lah ya, kita jaga jarak. Pokoknya kesehatan kita itu kesadaran diri kita juga sih. Jadi ya kita yang menentukan nasib kita. Oke deh gengs, jangan lupa buat subscribe gua di bawah sini. Subscribe. Terus jangan lupa juga buat cek video yang lainnya. Sampai jumpa. Berarti udah boleh keluar makan ya? Iya, nanti udah boleh keluar makan. Yes.